Halo Sobat Autodream.com, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang bersama Suzuki e-Vitara. Ini adalah mobil listrik pertama Suzuki secara global, dan PT Suzuki Indomobil Sales Indonesia berkesempatan membawanya untuk dipamerkan di ajang Gias 2025. Suzuki e-Vitara adalah wujud nyata dari EVX yang pernah dipamerkan oleh Suzuki Indonesia pada Juli 2024. Nah, seperti apa sih spesifikasinya? Oke, dari desain eksterior, Suzuki e-Vitara tampil lebih futuristis dan tidak berbeda jauh dengan bentuk konsepnya, yaitu EVX. Nah, Suzuki e-Vitara ini juga secara platform digunakan oleh Toyota Urban Cruiser yang juga dipamerkan oleh mereka di Gias 2025. Secara dimensi, dia bentuknya lebih compact dari bentuk konsepnya. Dia panjangnya 4.275 mm dengan lebar 1.800 mm dan tinggi 1.635 mm. Untuk jarak poros roda depan ke belakangnya sendiri 2.700 mm. Oke, secara desain dia juga cukup futuristis. Meskipun terlahir sebagai mobil listrik, dia hanya bagian atasnya aja nih yang tertutup bagian bodi. Cuma di bagian bawahnya masih ada grill lubang udara untuk mengalirkan udara, walaupun dia tidak menggunakan mesin pembakaran. Dan lampunya juga tidak berbeda jauh dengan Suzuki EVX. Dia terdapat DRL di sini sebagai pemanis dan sudah proyektor LED. Nah, sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Nah, ini untuk tempat pengisian daya baterainya, dia ada di bagian sisi kiri guys, di atas fender, dan dia juga sudah didukung oleh DC CCS2 atau AC Type 2. Jadi secara colokan dia serupa dengan SPKLU yang ada di Indonesia guys. Terus untuk tadi kan gue bilang ground clearance-nya dia 180 mm dan dia ditunjang dengan velg berukuran 18 inci depan dan belakang, dibalut ban 225/55. Nah, ini velgnya juga untuk aerodinamika dan didesain khusus untuk mobil listrik. Nah, di bagian samping Suzuki EVX ataupun Urban Cruiser, dia sama-sama memiliki pembuka pintu atau handle pintu yang ada di pilar C. Jadi dia mirip seperti HR-V di zaman dahulu. Jadi tidak ada gagang pintu di bodi utamanya. Dan di sini juga terdapat over fender untuk menegaskan dia sebagai SUV compact. Walaupun di bagian atas tidak terdapat roof rail. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya dia desainnya juga masih terlihat futuristis, banyak kelekukan, dan lampu pengereman dan reflektornya menyatu seperti ini. Dan ini sudah menggunakan pencahayaan LED. Dan di sininya di bagian belakangnya kacanya seperti coupe, dan terdapat defogger, wiper, dan antenanya juga sudah shark fin. Oke, nah gue sudah di dalam kabin. Ini nggak boleh didudukin ya guys. Dan dia bahan joknya, dia dipadukan bahan fabric dengan semi kulit, dan di sini juga ada lubang-lubang udara. Nah, di konsol tengahnya warnanya black piano, terlihat sangat mewah. Dan ini layar instrumennya gede banget nih guys. Ini 10 inci untuk si panel klasternya aja nih. Belum termasuk head unitnya nih. Dia model floating, menyatu seperti ini. Dan desain-desain kakunya juga yang ada di bagian eksterior dibawa ke dalam interior guys. Ini seperti dashboard atas, kisi-kisi AC-nya. Terlihat cukup unik. Setirnya juga tidak dibuat lingkaran full, tapi dipatahkan nih di bagian bawahnya sini. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS Level 2 atau Advanced Driving Assistance System. Jadi yang akan mempermudah penggunanya saat kondisi tertentu dan menambah tingkat keselamatannya guys. Dan Suzuki e-Vitara juga memiliki tingkat keselamatan yang didukung dengan 6 kantong airbag atau 6 kantong udara. Dan dia juga memiliki drive mode atau mode berkendara. Ada 3 pilihan, yaitu Sport, Normal, dan Eco. Nah, kalau di bagian belakang baru nih kita boleh duduk guys. Nah, ini di bagian belakangnya masih nyaman, luas, headroomnya juga luas. Dan oh iya, dia juga sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Jadi belum sunroof, jadi hanya kaca aja. Terus di bagian belakang juga terdapat port charging untuk pengisian daya baterai. Dan di sini sudah ada fitur ISOFIX untuk memudahkan Anda saat membawa anak kecil. Dan headrestnya terdapat 3, dia bisa diatur. Dan kursi belakangnya sudah fix, nggak bisa diatur guys. Terus di sisi door trim terdapat aksen-aksen berbahan plastik. Sekarang kita lihat yuk, coba yuk di bagian bagasi belakangnya seluas apa.
Nah, ini bagasi belakangnya guys. Dia juga terdapat cover penutup. Jadi ketika Anda bawa barang di bagasi belakang tidak terlihat dari bagian luar. Dan ini kebetulan bagasinya belum elektrik untuk menutupnya. Sekilas terlihat cukup luas ya dengan kondisi bangku baris kedua masih tegap, belum dilipat. Dan di bawah sini juga terdapat perlengkapan charging. Nah, jadi dia nutupnya juga masih manual nih guys. Nah, untuk powertrain-nya sendiri, Suzuki Vitara ini memiliki dua pilihan guys. Jadi, Suzuki Vitara dibekali dua pilihan baterai 49 kWh dan 61 kWh. Nah, untuk baterai 49 kWh sendiri, motor listriknya bertenaga 144 horsepower dan torsi 189 Nm. Sedangkan baterai 61 kWh tersedia juga dengan pilihan penggerak roda depan dan all-wheel drive. Untuk penggerak all-wheel drive, dia tenaga tambahannya mencapai 189 horsepower dan torsi 300 Nm. Nah, untuk jarak tempuhnya sendiri dengan pilihan baterai 61 kWh dia bisa berjalan 500 km, guys. Jadi tergolong jauh untuk mobil yang memiliki tenaga cukup besar dengan dimensi yang compact. Jadi begitu aja review singkat kami terkait Suzuki Vitara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.